Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prarancangan pabrik solvent Blue 35 kapasitas 8.000 ton per tahun. Saya Ruri Wahyu Adieni Ekawati bersama tim saya Risma Okti. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang produk solvent Blue 35, di mana solvent Blue 35 ini direaksikan dari 1,4 dihidroksi antraquinon dengan N-butilamin dengan katalis anilin menjadi solvent Blue 35. Solvent Blue 35 ini berbentuk serbuk, di mana fungsinya untuk memberikan warna pada bahan bakar, sehingga bahan bakar tidak ada pengoplosan dari pihak-pihak yang tidak diinginkan. Untuk penentuan kapasitas dari pabrik solvent Blue 35 ini ada analisa ekonomi. Dapat dilihat bahwa data impor solvent Blue 35 itu 0 ton per tahun. Data ekspor solvent Blue 35 0 ton per tahun juga. Sehingga kita menggunakan data konsumsi solvent Blue 35. Dapat dilihat dari data sekunder konsumsi bahan bakar. Yang keempat yaitu data produksi solvent Blue 35 0 ton per tahun. Dari hasil yang tadi didapat peluang 20.000 ton per tahun. Dapat kita lihat dari kapasitas ekonomis dunia, di mana pabrik solvent Blue 35 ini tersebar di Cina. Dari kapasitas 1.500 ton per tahun hingga 9.600 ton per tahun. Pada produk solvent Blue 35 ini, ketersediaan bahan baku tidak ada di Indonesia. Jadi, kebanyakan bahan bakunya kita impor dari negara lain. Setelah didapat kapasitas ekonomi, dibandingkan dan diproyeksikan, maka kita memilih kapasitas untuk pabrik solvent Blue 35 yang akan kita buat, yaitu 8.000 ton per tahun. Untuk pemilihan lokasi pabrik kami ini, kami telah mempertimbangkan 8 parameter utama, di mana pasokan bahan baku, lokasi berkenaan dengan pasar, fasilitas transportasi, ketersediaan utilitas, ketersediaan tenaga kerja, ketersediaan tanah yang cocok, dampak lingkungan, dan iklim, membuat kami memilih kawasan industri Cilacap sebagai lokasi untuk pabrik solvent Blue 35. Nah, dari dasar untuk membuat pabrik solvent Blue 35 ini, kita memilih paten yang dipublikasi tanggal 12 Oktober 2016. Dapat dilihat perbandingan dari paten 2016 dan paten 2015 ini didapat banyak keunggulan. Keunggulan dari paten 2016 ini di mana bahan baku yang digunakan lebih sedikit dibanding paten 2015. Nah, untuk tingkat kompleksitas teknologi, proses yang digunakan juga lebih sedikit. Limbahnya tidak ada limbah yang mengandung sulfur, konversinya 85%, yieldnya 86,5, waktu reaksinya 2 jam, digunakan sistem batch atau continue, belum diketahui, kemurniannya 98,4, kondisi operasi, jenis reaktor dan tekanan, sama-sama tidak diketahui untuk paten tahun 2016 dan 2015, tetapi untuk suhu pada tahun 2016 diketahui suhunya 85 derajat Celcius. Dari beberapa aspek, kita memilih paten tahun 2016. Nah, di sini saya akan menjelaskan BFD solvent Blue 35. Di mana 1,4 dihidroksi antraquinon dan N-butilamin masuk ke dalam mixer. Anilin dan water juga masuk ke dalam mixer. Nah, di sini dilakukan proses pencampuran. Lalu setelah proses pencampuran selesai, kita masuk ke dalam heater. Heater ini dipanaskan hingga suhu 85 derajat Celcius. Setelah campuran dipanaskan, masuk ke dalam reaktor CSTR. Nah, dilakukan pengadukan dan reaksi selama kurang lebih 2 jam. Setelah itu
campuran masuk ke dalam cooler untuk didinginkan, diturunkan suhunya 40 derajat Celcius. Setelah itu masuk ke dalam tangki pencucian untuk dicuci sebanyak 3 kali. Lalu masuk ke dalam filtrasi untuk memisahkan endapan cake-nya dan liquidnya. Di mana cake-nya lalu kita akan keringkan pada proses dryer untuk membentuk solvent blue 35. Pada neraca massa ini, saya akan menjelaskan di mixer 101 ini, dapat dilihat ya, bahwa stream yang masuk 1, 2, 3, 4, yang keluar ini stream 6, dapat balance, yaitu totalnya 1177,59. Dibandingkan dengan stream keluar, ini udah dapat balance. Untuk heater, yang masuk stream 6 dan yang keluar stream 7. Nah, ini juga sama, balance. Angkanya sama seperti pada mixer tadi. Untuk neraca massa di reaktor, di mana aliran yang masuk itu aliran 7, yang keluar aliran 8, juga didapat balance 1177,9 dan keluarnya 1177,59. Disimpulkan bahwa di neraca massa reaktor balance. Untuk cooler, nah di sini ada stream masuk stream 8 ya, dan keluarnya stream 9. Di stream masuk di 8 ini didapat total 1177,59 dan yang keluar pada stream 9 1177,59. Maka dinyatakan balance karena neraca yang masuk sama dengan neraca yang keluar. Pada tangki pencucian, neraca yang masuk neraca 9, neraca 5, lalu yang keluar yaitu stream 10. Didapat neraca masuk 60.000 57,10, yang keluar 60.000 57,10. Dilihat dari neraca masuk dan neraca keluar, maka neraca massanya balance. Nah, setelah tadi kita masuk ke dalam filtrasi. Proses filtrasi ini stream yang masuk stream 10, yang keluar stream 12 dan stream 11. Nah, stream yang masuk didapat neraca massa 60.057,10 dan yang keluar 60.057,10. Dari hasil neraca masuk dan neraca keluar pada proses filtrasi didapat neraca massa balance. Untuk dryer yang masuk neraca massa pada stream 12 dan yang keluar yaitu ada 2 stream di stream 13 dan stream 14. Dari hasil neraca masuk dan neraca yang keluar, didapat neraca massa yang balance. Sekian presentasi dari saya untuk waktunya. Terima kasih. Stop share.